Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif. Menurut Murad Sijaksa, wakaf itu berlawanan dengan riba. Wakaf ada yang non produktif, ada yang produktif. Ada wakaf uang dan ada wakaf melalui uang. Tentang zakat, hukumnya wajib bila mencapai hisab dan nisab. Penerima zakat hanya 8 golongan asnaf dan sifat penggunaannya adalah konsumtif. Sedangkan wakaf hukumnya sunnah. Tidak ada nisab dan hisabnya. Penerimanya bebas bisa di luar 8 golongan asnaf dan sifatnya produktif karena harus kekal objek wakafnya. Kemiskinan dalam Al-Quran diantaranya berturut-turut terdapat dalam Quran surah An-Najm ayat 43, 44, 45 dan 48. Dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasangan pria dan wanita. Dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Pemberdayaan ekonomi syariah, seseorang atau kelompok orang mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak tergantung kepada orang lain. Sama halnya dengan pendidikan, ekonomi juga merupakan hal vital dalam kehidupan. Kondisi kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan dari 47,90 juta orang atau 23,43% pada tahun 1998 menjadi 25,14 juta orang atau 9,41% pada bulan Maret 2019. Penurunan kemiskinan perdesaan 3,29%. Penurunan kemiskinan perkotaan 2,63%. Dari data di atas menunjukkan disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih tinggi. Perkotaan 6,69% versus perdesaan 12,85%. Setiap tahunnya, bantuan sosial tumbuh sebesar 6,96%. Bantuan sosial memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan penurunan jumlah masyarakat miskin, yaitu sebesar 0,54%. Penguatan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Kekuatan potensi jiswak masih besar. Kecenderungan kesadaran beragama yang menguat. Teknologi informasi mempermudah perhimpunan jiswak. Dukungan pemerintah, lembaga terkait. Kelemahannya awareness atau kepedulian masyarakat dalam berjiswak. Rendahnya optimalisasi jiswak dalam pembangunan ekonomi. Penguatan governance dan kompetensi lembaga, koordinasi antar lembaga, dan data informasi yang belum akurat. Sedangkan peluangnya adalah kerjasama antar lembaga internasional, perhatian dunia terhadap optimalisasi jiswak, dan pemanfaatan teknologi digital. Dan tantangannya adalah isu peran ekonomi Islam secara umum, isu money laundering dan terorisme, dan perbedaan yudiksi atau peraturan. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Sebagai contoh ilustrasi, wakaf produktif peternakan sapi. Daging sapi mahal karena tempat produksi jauh di pelosok, jauh dari pasar, dan mahal karena transportasi dan transit. Misalnya, dari Nusa Tenggara Barat ke Jakarta.
Nah, katakanlah sebuah universitas atau suatu provinsi mempunyai fakultas peternakan dengan menggunakan jalur wakaf, lalu dibuat lahan pengembalaan kandang dari tanah wakaf. Artinya tidak keluar biaya pembelian lahan. Kedua, bibit sapi, pembuatan kandang pakan dan pemeliharaan dari wakaf community development perusahaan-perusahaan. Artinya tidak keluar kos bahan baku dan kos produksi. 3. Penggemukan pemeliharaan kesehatan hewan dengan mahasiswa magang dari Fakultas Pertanian. Artinya biaya rendah untuk SDM pegawai peternakan pengelola. Karena semua kos, biaya proses produksi rendah, bahkan tanpa kos, maka logikanya daging sapi bisa murah. Kalau masing-masing provinsi punya satu saja usaha produktif semacam ini dari jalur wakaf ini, berarti ada 34 buah. Biaya kos minimal, hanya ada keluar biaya transit, hanya ada transport lokal, maka daging sapi cenderung akan murah. Bisa tinggal sepertiganya saja lagi dari harga sekarang. Kerabat dengar Radio Suara Banjar, rahimakumullah. Gambaran tren perkembangan ekonomi syariah global. Tiongkok, ekspor baju muslim tertinggi ke Timur Tengah, 28 miliar dolar. Korea, PC menjadi destinasi utama wisata halal. Inggris, London sebagai pusat keuangan syariah di barat. Jepang, industri halal sebagai kontributor kunci. UEA, Dubai sebagai ibu kota ekonomi syariah. Thailand, PC menjadi dapur halal dunia. Arab Saudi, pusat Islam dunia. Malaysia, PC menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global. Brazil, pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah. Australia, pemasok daging sapi halal terbesar di Timur Tengah. Kerabat dengar Radio Suara Banjar, rahimakumullah. Implementasi sertifikasi halal adalah amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal yang telah ditandatangani sejak tahun 2014. Dan kewajiban sertifikasi halal merupakan sebuah mandatori yang mulai diterapkan di tahun 2019. 3 tahun setelah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 disahkan, kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dibentuk di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. BPJH didirikan di tanggal 11 Oktober 2013. Terhitung 2019, sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJH, LPH, dan khusus MUI untuk fatwa halal. Regulasi pemerintah tentang halal diatur dalam PP nomor 31 tahun 2019, terutama pasal 2. 1. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. 3. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diberikan keterangan tidak halal. 4. Pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud. Kerabat dengar Radio Suara Banjar, rahimakumullah. Produk dan sertifikasi halal tidak terlepas dari BPJPH. Wewenang BPJPH menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. 4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. 5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. 6.
Melakukan akreditasi terhadap lembaga penjamin halal. 7. Melakukan registrasi auditor halal. 8. Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. 9. Melakukan pembinaan auditor halal. 10. Melakukan kerjasama lembaga dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. 3 institusi utama jaminan produk halal. 1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. 2. Lembaga Pemeriksa Halal LPH, didirikan oleh universitas oleh masyarakat luas. Dalam hal ini bisa berupa yayasan atau perkumpulan Islam seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, dan lain-lain. 3. Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa halal. Kerjasama BPJPH dengan MUI pasal 10. 1. Sertifikasi auditor halal. 2. Penetapan fatwa kehalalan produk. 3. Akreditasi lembaga penjamin halal. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimahullah. Siapa yang bisa mendirikan lembaga penjamin halal? Yaitu adalah pasal 12, pemerintah dan atau masyarakat dapat mendirikan LPH. LPH sebagai dimaksud pada ayat 1 mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Syarat mendirikan LPH pasal 13, memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. 2. Memiliki akreditasi dari BPJPH. Memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang. Dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Syarat auditor halal pasal 14. Ia angkat dan diberhentikan oleh LPH. 2. Memenuhi syarat: A. Warga negara Indonesia beragama Islam, minimal S1 bidang pangan, kimia, biologi, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan memperoleh sertifikat dari MUI. Tugas auditor halal pasal 15. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan. Meneliti lokasi produk. Meneliti peralatan, ruang produksi dan penyimpanan. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha dan melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada LPH. Halal Center di perguruan tinggi. 1. Bidang pengabdian pada masyarakat tentang produk halal. 2. Bidang yang melakukan penelitian interdisipliner terhadap masalah produk halal. 3. Bidang yang membina masyarakat tentang pemahaman dan implementasi produk halal. 4. Berkoordinasi dalam APKHI, Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia. Contoh LPH di perguruan tinggi itu adalah Halal Center UIN Antasari Banjarmasin. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimahullah. Pentingnya sertifikasi halal bagi pengusaha berkaitan erat dengan regulasi pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang ini. Antara lain adalah untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang memberikan persyaratan hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, dengan mewajibkan mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Kerabat dengar Radio Suara Banjar
rahimakumullah. Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Kendala yang dihadapi oleh produsen untuk mendapatkan sertifikat halal diantaranya adalah biaya yang relatif masih tinggi, proses yang cukup rumit, peralatan produksi, bahan yang digunakan, penyembelihan hewan, dan terbatasnya kuota yang difasilitasi pemerintah. Harapan pelaku usaha kepada pemerintah: 1. Adanya perda pemberdayaan UMKM, diantaranya mengatur perihal sistem, teknis, dan pendampingan pengembangan UMKM. Secara administrasi dipermudah, informasi SOP detail yang berlaku, sistemnya digital, sisi biaya harga terjangkau, dan penambahan kuota yang difasilitasi sertifikasi halal. Harapan pelaku usaha kepada stakeholder: adanya kolaborasi atau subsidi silang dengan para pelaku usaha yang lebih besar. Kerabat dengar Radio Suara Banjar, rahimakumullah. Manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha: 1. Jaminan kualitas, halalan thayyiban yang di dalamnya mencakup hygiene, bersih, healthy, sehat, dan wholesome atau manfaat. 2. Meningkatkan kepercayaan konsumen, terjaganya lima hal pokok bagi muslim. 3. Produk memiliki unique selling point. 4. Mendapat akses pasar global. 5. Merupakan ibadah. Manfaat sertifikasi halal bagi konsumen: 1. Memberikan ketenangan karena terjaga 5 hal pokok: kemurnian agama, hifzuddin, keselamatan jiwanya, hifzun nafs, kemurnian keturunannya, hifzun nasab, harta bendanya, hifzul mal, dan memelihara akalnya, hifzul aql. 2. Jaminan atas produk yang dihasilkan adalah halalan thayyiban, higien bersih, healthy sehat, dan wholesome manfaat. 3. Bernilai ibadah. Kerabat dengar Radio Suara Banjar, rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru, datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.